Bismillah, bertemu kembali dengan Ida Handayani di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi, perkembangan janin dan menstruasi. Kita mulai dengan fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel telur atau ovum. Proses fertilisasi atau pembuahan terjadi di oviduct atau tuba Fallopi atau saluran telur. Sel telur yang telah dibuahi sperma dinamakan zigot. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah, siap menerima zigot. Kemudian zigot menempel di dinding rahim. Kemudian zigot berubah menjadi embrio. Seperti digambar merupakan embrio yang berumur 22 hari. Bagian yang abu-abu akan menjadi otak bayi. Pada minggu keempat, jantung janin mulai berdetak dan sistem peredaran darah mulai terbentuk. Dan masih di minggu keempat, bentuk tubuh sang janin mulai terbentuk. Setelah 5 minggu, bakal wajah sang bayi sudah mulai terbentuk meskipun belum sempurna. Inilah penampakan ketika sel-sel eksterior janin bergabung dengan permukaan dinding rahim untuk membentuk plasenta. Pada minggu ke-8, bentuk janin semakin terlihat. Pada proses ini sudah mulai terbentuk lubang hidung, bibir, mulut, lidah, tangan, dan kaki. Di usia 10 minggu, janin sudah mempunyai kelopak mata dan mulai membuka mata. Kemudian janin mulai terlihat tangan, kaki, dan kepalanya hampir sempurna. Dan tangan kaki sudah mulai bergerak-gerak. Saat janin berusia 16 minggu, beginilah bentuknya. Kepala, wajah, dan tangan sudah hampir sempurna. Guratan pembuluh darahnya terlihat. Bentuk kaki yang masih terlihat transparan dengan guratan pembuluh darah begitu jelas. Pada saat usia 18 minggu, janin sudah bisa mendeteksi mendengar suara dunia luar. Biasanya ibu sering mengajak mengobrol, mendoakan, membaca Al-Quran atau menyanyikan lagu yang indah untuk sang bayi. Saat usia 19 minggu, tangannya sudah ada kuku pada jari jemarinya. Rambut seperti bulu pun sudah mulai terlihat saat usianya mencapai 20 minggu. Pada minggu ke-24, keriput pada kulit mulai terbentuk. Kelopak mata sudah jelas dan mata sudah bisa terbuka. Sistem pernapasan juga sudah mulai berkembang. Ini adalah penampakan janin di usia 6 bulan. Usia jabang bayi dalam perut telah menginjak 36 minggu. Badan terbentuk sempurna dan organ dalam tubuh juga telah berfungsi baik, tinggal menunggu proses kelahiran. Jauh sebelum sains modern menemukan proses pembentukan embrio manusia pada abad ke-7, Al-Quran telah menjelaskan proses pembentukan embrio seperti yang diakui oleh Profesor Keith Elmore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, yang membuktikan kebenaran firman Allah itu. Beliau mengatakan, "Saya tidak tahu apa-apa tentang agama, namun saya seyakin-yakinnya kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran."
Al-Quran secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia dan fase-fasenya. Proses penciptaan manusia di rahim dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 12-14 yang bunyinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain." Sekarang mari kita bahas tentang menstruasi. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Karena tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang menebal dan banyak pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersama sel telur atau ovum yang tidak dibuahi tersebut. Siklus atau tahapan menstruasi ada 4 fase. 1. Fase menstruasi, 2. Fase praovulasi, 3. Fase ovulasi, dan 4. Fase pasca ovulasi. 1. Fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi karena berkurangnya hormon estrogen dan progesteron, pasokan oksigen, berkurangnya sel-sel di dinding rahim yang mati, arteri meluruh sehingga terjadi pendarahan. Waktu fase menstruasi 1-7 hari. Masa praovulasi adalah masa pembentukan dan pematangan ovum atau sel telur di dalam ovarium yang dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Terjadi pada hari ke-7 sampai 13. Fase ovulasi adalah fase di mana proses keluarnya ovum atau sel telur yang telah matang dari ovarium terjadi pada hari ke-14 dan merupakan masa subur seorang wanita. Fase terakhir adalah fase pasca ovulasi. Fase ini merupakan fase kemunduran ovum karena tidak dibuahi sperma. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron karena lutein corpus di ovarium, sehingga dinding rahim mengalami penebalan untuk mempersiapkan kehamilan. Kita akhiri di materi menstruasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.